Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to second language acquisition class of English Educational Department, University of Latansa Masyiro. And today we are going to discuss about introduction to second language acquisition, or we can say SLA. And after this discussion, you are expected to meet these learning objectives. The first one is understanding the concept of language. The second one is understanding first language and second language. And then the next is distinguishing between second language acquisition and foreign language acquisition. The next is understanding the concept of acquisition and learning. And the last is realizing the importance of SLA concept. Jadi, pada kesempatan kali ini, di pertemuan kedua ini, tujuan pembelajaran yang harus dicapai mahasiswa, yaitu diantaranya mahasiswa diharapkan untuk bisa memahami konsep dasar dari bahasa itu sendiri. Lalu yang kedua, mahasiswa diharapkan untuk bisa memahami bahasa pertama dan bahasa kedua. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan untuk bisa membedakan antara pemerolehan bahasa kedua dan pemerolehan bahasa asing. Yang keempat, mahasiswa diharapkan untuk bisa memahami konsep antara pemerolehan dan pembelajaran. Dan akhirnya, mahasiswa diharapkan untuk bisa memahami dan menyadari pentingnya konsep pemerolehan bahasa kedua. Dan kita langsung saja ke slide pertama, yaitu definisi dari bahasa itu sendiri. So, in Oxford Dictionary, language is a system of communication used by people both in speaking or in written. Jadi maksudnya bahasa itu adalah suatu sistem komunikasi yang digunakan oleh seseorang, baik itu dalam bentuk pengucapan ataupun tulisan, lisan atau tulisan. For Chomsky, language is between competence and performance. So, menurut Chomsky, bahasa itu antara competence dan performance. Competence is the knowledge about grammar and rules of language, while performance is how we use the language itself in daily activity in real life. Jadi, apa sih maksudnya Chomsky membagi bahasa itu antara competence dan performance? Maksudnya Chomsky, kalau bahasa itu berupa competence, karena kompetensi itu maksudnya adalah pengetahuan kita terhadap suatu tata bahasa atau struktur bahasa. Contohnya, pengetahuan kita tentang grammar, pengetahuan kita tentang pronunciation, vocabulary, dan lain sebagainya. Sebatas pengetahuan kita. Jadi kita tahu bahwa bahasa itu ada, misalnya bahasa Inggris itu ada grammar, ada tata bahasa, ada rules yang harus diikuti, ada tenses yang harus diikuti. Nah, kalau performance itu menyangkut bagaimana kita menggunakan bahasa itu dalam konteks sehari-hari, bagaimana kita menggunakan bahasa itu dalam berbicara atau menyampaikan opini kita.
Jadi kompetensi itu menyangkut pengetahuan kita, sedangkan performance itu menyangkut penggunaan bahasa itu sendiri. Dan competence can only be inferred by inspecting how learners use the second language. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita bisa mengukur kompetensi bahasa dari seseorang. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melihat bagaimana orang itu menggunakan bahasanya. Jadi kita tahu seberapa level kompetensi bahasa seseorang itu dari performanya, begitu. Jadi intinya kita tidak bisa menilai kompetensi bahasa seseorang hanya dengan tanpa kita melihat performa orang itu dalam berbahasa. Jadi ketika kita melihat orang sudah menggunakan bahasa, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kita baru bisa menilai, oh ternyata kompetensi berbahasa orang si A adalah segini, si B itu level kompetensinya masih di level sekian, seperti itu. Lalu apa sih sebenarnya language acquisition itu? Bahwa language acquisition is the study of the process through which humans acquire language, atau studi tentang proses bagaimana manusia atau seseorang itu memperoleh bahasa. Dan pertama kali kita memperoleh bahasa yaitu first language atau mother tongue. Kita sebagai orang Indonesia, mother tongue kita adalah bahasa Indonesia. Mungkin ada yang punya mother tongue bahasa daerahnya juga. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu mempunyai sedikitnya 2 mother tongue atau 2 first language, 2 bahasa pertama. Kenapa dinyatakan first language atau bahasa pertama? Ya karena kita memperoleh bahasa pertama dari kita mulai lahir, beranjak dewasa, dan kita berkomunikasi dengan bahasa itu. Maka itulah yang disebut first language. Jadi, language acquisition refers to first language acquisition, which studies infants' acquisition of their native language when you are still in infinite 3, 4, or 5 years of age. Jadi, maksudnya adalah pemerolehan bahasa pertama itu adalah ketika kita lahir ke dunia dan mengalami fase umur 1 tahun, 2 tahun, 3, dan seterusnya, dan kita memperoleh bahasa pertama kita baik dari lingkungan keluarga, dari orang tua, lingkungan sekitar, dan teman-teman kita. Lalu kira-kira apakah ada kesalahan atau error yang kita alami ketika kita memperoleh bahasa pertama kita? Tentu iya. Jadi ketika kita belajar bahasa pertama, pasti dalam prosesnya, dalam tahapnya kita mengalami beberapa kesalahan. Misalnya dulu waktu masih kecil, atau kita melihat anak-anak atau bayi umur 5 tahun, 4 tahun mau mengutarakan saya mau makan, tapi si bayi mengatakan saya makan, padahal maksudnya adalah saya mau makan. Nah, itulah terjadi kesalahan dalam berbahasa, dan itu adalah hal yang wajar. Pada prosesnya pasti akan mengalami kesalahan, dan dari kesalahan itulah akhirnya lambat laun kita menyadari bahwa yang saya ucapkan
yang kita ucapkan itu ada kesalahan, kemudian orang sekitar kita atau orang tua kita merevisi atau membenarkan bahwa seharusnya saya mau makan. Nah itu, jadi ada proses developmental di situ, bahwa ketika kita mengalami kesalahan berbahasa, kemudian orang di sekitar kita membenarkan kesalahan kita itu, dan kita belajar dari kesalahan itu, kemudian kita bisa mengulangi suatu ungkapan tanpa mengulangi kesalahan lagi, berarti itulah proses kita belajar. Kemudian, apa itu second language acquisition atau pemerolehan bahasa kedua? SLA is referring to the ability to acquire an additional language beyond the first language. It deals with acquisition of additional languages in both children and adults. Maksudnya apa sih? Second language acquisition atau SLA atau pemerolehan bahasa kedua itu? Pemerolehan bahasa kedua itu adalah kemampuan memperoleh bahasa lain selain bahasa pertama atau selain mother tongue. Jadi ketika kita memperoleh atau kita mempelajari bahasa selain bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita, maka itu adalah suatu proses pemerolehan terhadap bahasa kedua kita. Kapan kita mengalami proses pemerolehan bahasa kedua kita? Biasanya ketika kita sudah beranjak dewasa atau di usia sekolah. Jadi pemerolehan bahasa kedua ini adalah melalui pembelajaran. Lalu dalam pemerolehan bahasa kedua, tentunya kita juga akan mengalami beberapa proses kesalahan atau error. Contohnya, kita seorang Indonesia, kita orang Indonesia, dan ketika kita belajar bahasa Inggris, lalu kita ingin mengucapkan Rani pergi ke sekolah setiap hari. Instead of saying Rani goes to school, but we say Rani go to school. Ketika kita mau mengucapkan Rani pergi ke sekolah setiap hari, tapi kita mengucapkannya dengan Rani go to school every day, berarti kita telah membuat kesalahan di situ. Kesalahannya yaitu pada bentuk verbnya. Verbnya seharusnya adalah simple present, karena di situ ada every day. Jadi seharusnya kita mengatakan Rani goes to school every day, bukan Rani go, tapi Rani goes. Nah, dari kesalahan ini, untuk kesalahan ini, bahkan kata selingker, this error will be a fossilization. Maksudnya apa sih? This error will exist permanently, bahkan sampai beberapa tahun pembelajaran. Jadi maksudnya kesalahan yang kita alami pada masa pemerolehan bahasa kedua itu akan lebih lama, akan lebih sering terulang, lebih lama untuk kita bisa akhirnya bisa tidak melakukan kesalahan itu lagi, tidak terulang lagi. Jadi kita mungkin butuh beberapa tahun untuk akhirnya bisa mengatakan Rani goes to school. Lalu, apa sih bedanya second language acquisition dan foreign language acquisition? Many people don't just learn one second language, they might learn a third, fourth, or more.
Because of this, some researchers study third language acquisition, but the term second language acquisition is still usually used to mean learning any new language after the first. More recently, some prefer to call it the study of bilingualism or multilingualism. Jadi, kemungkinan setiap orang itu mempelajari bahasa tidak hanya mempelajari bahasa kedua itu cuma satu. Misalnya mungkin ada yang mempelajari bahasa kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Mungkin misalnya kita orang Indonesia mempelajari bahasa Inggris, selain itu kita juga mempelajari bahasa Jepang atau bahasa Korea, Cina, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, di setiap penelitian atau studi biasanya kita menyebut bahasa ketiga, keempat, dan seterusnya itu tetap menyebutnya adalah second language acquisition, yang maksudnya yaitu mempelajari bahasa baru setelah bahasa ibu kita atau bahasa pertama kita. Jadi tetap ya disebutnya adalah second language acquisition. Bahkan recently lebih disebutnya adalah bilingualism atau multilingualism. Nah, bedanya apa sih second language acquisition versus foreign language acquisition? Dalam fiturnya di learning konteksnya atau konteks pembelajarannya pada pemerolehan bahasa kedua atau SLA, kita belajarnya atau memperolehnya adalah in a country where the language is spoken. Sedangkan foreign language acquisition, learning konteksnya adalah in a country where the language is not spoken. Jadi maksudnya konteks pembelajarannya kalau pemerolehan bahasa kedua itu di negara di mana bahasa itu sering digunakan atau sering dikomunikasikan. Sedangkan di foreign language acquisition itu konteks pembelajarannya adalah di negara di mana bahasa itu tidak sering digunakan. Contohnya apa sih kalau second language acquisition? Itu contoh situasinya adalah ketika kita mempelajari bahasa Inggris itu di negara-negara yang memang bahasa Inggris itu digunakan, misalnya di UK atau di Amerika. Kalau kita belajar bahasa Inggrisnya di Indonesia, itu disebutnya foreign language acquisition karena bahasa Inggris tidak sering digunakan di Indonesia, mungkin hanya pada konteks-konteks tertentu saja gitu. Lalu opportunities to use the language, kesempatan untuk menggunakan bahasanya. Kalau second language acquisition itu lebih sering atau real life use, maksudnya lebih sering digunakan dan pada konteks sesungguhnya, konteks sehari-hari. Jadi karena kita kalau second language acquisition itu belajarnya di negara-negara yang memang bahasa Inggris itu digunakan, maka sehari-hari kita menggunakan bahasa itu untuk berkomunikasi dengan komunitas di negara tersebut. Sedangkan di foreign language acquisition, kesempatan kita untuk menggunakan bahasanya terbatas karena no real life use, karena tidak semua orang menggunakan bahasa tersebut, bahasa Inggris di sini konteksnya. Lalu main learning methodnya, kalau second language acquisition itu daily communication and classroom, sedangkan foreign language acquisition mainly classroom instruction. Jadi kalau pemerolehan bahasa kedua, karena kita
belajar bahasa Inggrisnya di Amerika misalnya, maka main learning methodnya, metode pembelajarannya itu kebanyakan daily communication atau daily conversation dan classroom activity. Sedangkan kalau foreign language acquisition itu lebih kebanyakan pada classroom instruction. Jadi ketika kita berada di dalam kelas, baru kita menggunakan metode, menggunakan bahasa yang sedang kita pelajari itu. Even though the context is different, researchers often use L2 acquisition for both, because we cannot always assume the learning process itself is completely different. In short, L2 acquisition means learning any language after your first, whether in a real-life setting or mainly in school. Jadi, meskipun konteksnya berbeda, konteks antara second language acquisition dan foreign language acquisition itu berbeda, sering disebutnya entah itu SLA atau FLA, itu sering disebut second language acquisition. Jadi baik itu pemerolehan bahasa kedua ataupun pemerolehan bahasa asing, tetap sering disebutnya adalah second language acquisition. Intinya ketika pembelajaran bahasa lain setelah bahasa pertama atau bahasa ibu, itu disebutnya adalah second language acquisition. Jadi meskipun itu second language atau foreign language, tetap disebutnya adalah second language acquisition. Nah, dalam SLA ini kita mengenal istilah acquisition versus learning. Ada acquisition, ada learning. Acquisition and learning are sometimes seen as two different ways of getting a new language. Acquisition means picking up a language naturally without trying to study it, like how children pick up their first language, while learning means studying a language consciously, usually through lessons and practice. Maksudnya, acquisition atau pemerolehan itu terjadi ketika kita memperoleh bahasa secara natural, secara alami. Ketika kita dulu atau anak-anak memperoleh bahasa pertama mereka. Jadi, acquisition atau pemerolehan itu terjadinya secara alami, tanpa kita harus mempelajarinya. Jadi ketika orang di sekitar kita mengatakan suatu kalimat dan kita langsung bisa memprosesnya dan akhirnya bisa mengucapkan hal yang sama, itu acquisition. Jadi itu terjadi ketika pemerolehan bahasa pertama. Sedangkan learning atau pembelajaran itu adalah maksudnya mempelajari bahasa secara sadar, biasanya melalui latihan-latihan. Jadi kalau acquisition itu secara natural, kalau learning itu secara sadar. Jadi mempelajari secara sadar melalui mungkin latihan-latihan di kelas dan seterusnya. So in SLA research, the terms acquisition and learning are often used interchangeably to cover both natural and classroom-based process. Jadi istilah pemerolehan dan pembelajaran itu sering digunakan secara bergantian untuk baik itu secara natural ataupun konteks di dalam kelas. Lalu saya tekankan lagi untuk ini why SLA matters.
kenapa second language acquisition harus dipelajari, setidaknya untuk to understand how language are learned, including how people make progress, what mistakes mean, and why learning takes time. Jadi untuk memahami bagaimana bahasa itu dipelajari, jadi proses bahasa sendiri itu dipelajari itu bagaimana. Kemudian untuk mengetahui progres dari bahasa itu, kemudian kenapa belajar bahasa itu takes time. Lalu to help students realize that errors are natural. Jadi kesalahan yang dilakukan selama pembelajaran bahasa itu sangat natural, sangat dimaklum, karena error itu bukan suatu kegagalan, tapi lebih pada tahap bahwa kita memang sedang belajar atau developmental stage. Lalu karena sudah belajar SLA atau Second Language Acquisition, ketika kita sudah tahu bahwa kesalahan atau error itu adalah suatu proses yang pasti akan dialami dalam setiap pembelajaran, bukan dinilai sebagai suatu kegagalan, maka mahasiswa setelah mempelajari tentang SLA, mereka akan tidak akan merasa takut salah dan mereka akan lebih percaya diri. Jadi it will reduce anxiety and builds confidence. Maksudnya ketika tahu bahwa kesalahan atau error itu pasti terjadi, maka pede aja. Kalau memang melakukan kesalahan dalam pengucapan karena kita sedang proses belajar, tetap pada prosesnya kita merevisi kesalahan kita, tapi tetap kita tidak berkecil hati. Kita tetap percaya diri untuk lanjut mempelajari bahasa kedua tersebut. Lalu yang ketiga, adanya second language acquisition ini adalah untuk merubah goal dari language learning. Jadi merubah cara pembelajaran bahasa. Jadi to improve communication skill, maksudnya untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Jadi tidak hanya melulu fokus pada grammar drill, tapi fokusnya pada bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa kita, bahasa kedua. Lalu yang keempat, provides insight into effective teaching methods. So, for English education students, SLA is crucial because it provides the theoretical foundation for teaching methods like CLT, TBLT, or content-based instruction. Jadi maksudnya setelah mempelajari SLA ini diharapkan mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, itu akan bisa memilih metode pembelajaran yang sesuai untuk mengajarkan bahasa kedua. Dan yang terakhir yaitu bisa jadi SLA ini akan membekali mahasiswa untuk melakukan penelitian, nantinya di akhir mungkin untuk skripsi dan lain sebagainya.
Jadi bisa jadi mahasiswa mengambil lingkup SLA di dalam penelitian, di dalam skripsi mereka. Baik, saya cukupkan materi pada sesi 2 ini. If you have any question related to this material, then feel free to put it on our Google Classroom. And your job now is to summarize and re-explain the material presented in this video. And the complete instruction will be on our Google Classroom. So I'll see you next video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.